permasalahan yang sering ditemui dalam pemupukan kelapa sawit. Iya. Sudah. Sana. Jadi bahasa Inggris? Enggak sih. Nyoba bahasa Inggris. Anjay. Sana aja. Oke. Hari ini saya meruntuhkan permasalahan yang sering terjadi dalam pemupukan kelapa sawit. Nah, dalam kelapa sawit itu ada faktor produksi seperti kultur teknis, iklim, kemudian curah hujan itu termasuk iklim, kemudian manajemen panen, genetik, serta kondisi lahan. Nah, iklim ini curah hujan, radiasi matahari, suhu, kemudian kultur teknis, pemeliharaan, perawatan, kemudian ada juga genetik, kemudian kondisi lahan seperti topografi, drainase, itu memiliki peran penting dalam keberhasilan aplikasi pupuk. Nah, setelah pupuk diaplikasikan di lapangan, itu akan muncul banyak tantangan. Sebagian pupuk mengalami run off karena hujan deras, sehingga meningkatkan resiko kehilangan hara. Selain itu, penguapan juga menyebabkan nitrogen hilang ke atmosfer. Efisiensi pemupukan menjadi sangat rendah. Dari 100% hara 100% total hara di dalam pupuk, itu hanya 12% yang terserap oleh tanaman. 30% itu disedifikasi oleh partikel tanah, terikat oleh partikel tanah. Kemudian 13% hilang oleh pencucian air hujan. 5% diimobilisasi oleh partikel oleh mikroba tanah. 12% diserap oleh tanaman tadi. Oke, benar. Jadi kemudian 19% menguap ke atmosfer. Nah, ketidakseimbangan hara dalam tanah juga menjadi masalah. Mengurangi ketidakseimbangan hara dalam tanah menyebabkan kurangnya efisiensi pupuk sebesar 20-50%. Ini sejalan dengan teori Liebig mengenai dosis atau kadar minimum suatu hara menjadi penentu atas keberhasilan pupuk. Kenapa? Karena zat hara atau unsur yang minimum tersebut, yang paling kecil tersebut, atau tidak sesuai dengan kadar yang dibutuhkan, itu dapat menyebabkan kekehatan untuk zat yang lain, untuk unsur yang lain, sehingga apabila diaplikasikan penambahan unsur hara yang lain, maka kan tidak efektif karena masih ada unsur hara yang minimum. Ibaratnya seperti ember yang masih ada celahnya yang belum diperbaiki, sehingga tidak bisa ditambahkan unsur hara lagi. Nah, setelah itu selain hara, kesalahan penempatan serta waktu pemupukan berkontribusi dalam ketidakefisien, masing-masing sebesar 5-10% dan 10-20%. Kemudian serangan hama, populasi tidak mencukupi, serta keberadaan gulma juga menambah ketidakefisiensi dalam pemupukan. Kerugiannya mencapai 5%. Menurut teori siklus hara pupuk, efisiensi pemupukan hanya dapat ditingkatkan jika semua faktor dikelola dengan baik,
Namun seringkali tantangan lapangan seperti ini, curah hujan dan manajemen lahan yang kurang optimal membuat pemupukan tidak maksimal. Dengan pemahaman ini, saya merasa bahwa pendekatan teknik pemupukan harus dilakukan dengan pendekatan terpadu. Hanya dengan cara ini kita dapat memaksimalkan hasil sawit secara berkelanjutan.